penebusan-Mu, kami bersyukur. Untuk setiap pengorbanan-Mu kami bersyukur. Terima kasih janji itu menjadi milik kami oleh karena penebusan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus kepala gereja-Mu yang menebus gereja-Mu, yang membayar gereja-Mu dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Haleluya, urapi setiap kami, berkati pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Haleluya, terpuji-puji nama-Mu. Bawa kami Tuhan, oh bawa kami Tuhan. Semakin terbang tinggi mendekat kepada Engkau Tuhan, semakin dalam di dalam Engkau. Apa yang belum pernah kami rasakan, hubungan dengan Engkau itu boleh kami rasakan. Lebih daripada minggu kemarin, lebih daripada hari kemarin. Biarlah kami bersama dengan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur sama-sama berkata amin, amin. Sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami silakan duduk. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya janji itu menjadi milik setiap kita. Amin. Haleluya. Oleh karena penebusan darah Yesus, janji keselamatan, janji penyertaan. Haleluya. Janji kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Janji berkat Tuhan semua menjadi milik kita oleh karena penebusan dalam Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur. Ya, kita datang dengan berbagai hal yang berbeda yang kita sedang jalani. Ada yang besok akan sidang skripsi, puji Tuhan. Ada yang hari ini berulang tahun, puji Tuhan. Ada yang dalam pemulihan, puji Tuhan. Ada yang banyak hal yang sedang kita alami, tapi percaya janji Tuhan, penyertaan, janji kekuatan, janji Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Iya. Bicara tentang secret place. Ya. Sebetulnya ini adalah kunci kemenangan setiap kita, apapun juga yang kita alami. Amin. Haleluya. Apapun juga yang kita jalani, perbedaan ya. Ada Bapak yang sedang menjadi tamu hotel, mungkin tugas urusan bisnis atas tugas kantor begitu atau liburan. Puji Tuhan, setiap kita datang dengan berbeda-beda tapi satu yang sama. Orang-orang yang punya tempat rahasia, secret place di dalam Tuhan, itu pasti mengalami apa yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Mazmur 91, mari kita baca dulu Alkitab kita, ayat 1 sampai ayat 5. Iya, orang dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya Bapak, nanti kita ulang baca ayatnya di depan. Tapi ayat 1 itu menunjukkan hal yang sangat penting. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mari kita baca sekali lagi, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dilanjut sampai ayat 5. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. 3, 4 silakan Anda baca. Kau dari jerat perangkap bunuh, dari penyakit samsara. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung, kesetiaannya selesai dan padamu. Iya, 5 saya baca, kemudian kembali ke PowerPoint tadi. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan. Mazmur 91 ini menurut budaya Yahudi biasanya dinyanyikan berulang-ulang untuk menolak tulah, begitu ya. Jadi untuk menghindari dari tulah. Secara budaya Mazmur ini dinyanyikan berulang-ulang, tapi kita akan lihat bukan hanya secara budaya tapi secara kebenaran firman Tuhan. Boleh dilanjut? Iya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saya ulang, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Next. Duduk dan bermalam itu yang saya catat pertama menunjukkan tindakan yang aktif. Ya. Jadi Anda duduk di tempat ini, Anda duduk di mana? Itu pilihan Anda secara aktif untuk duduk. Sekalipun nggak ada tempat lagi begitu.
Tapi Anda memilih untuk masuk, Anda memilih untuk duduk. Pak Saskia itu tempat duduknya di situ, itu sudah ditandai itu di situ. Ya, Anda memilih untuk masuk, memilih untuk duduk, itu adalah tindakan aktif, pilihan, keputusan. Ya. Seseorang mau duduk dengan siapa? Alkitab berkata Mazmur 1 yang menjadi dasar dari seluruh kitab Mazmur, berbahagialah orang, poin ketiganya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi masalah duduk itu masalah penting. Haleluya. Hari Minggu Anda duduk di mana? Itu penting. Anda duduk dalam ruang ibadah, itu penting. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah tidur untuk melihat orang-orang yang setia beribadah. Orang bisa memutuskan untuk sedang liburan mungkin di Bandung, sedang dalam perjalanan dinas, tapi memutuskan untuk duduk dulu ibadah, itu luar biasa. Sedang dalam pemulihan ya, tapi memutuskan untuk duduk di ruang ibadah seperti Pak Sirait, itu luar biasa. Anda dengan banyak kegiatan memutuskan untuk duduk di ruang ibadah pada waktunya ibadah, itu luar biasa. Karena duduk itu tindakan yang aktif. Sebenarnya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang mungkin berkata, habis gimana Bu, semuanya mencemooh. Tapi tetap Alkitab selalu benar. Katakan amin, haleluya. Pasti Anda bisa duduk bersama dengan orang yang tidak mencemooh. Atau Anda merubah orang yang mencemooh menjadi orang yang tidak mencemooh karena Anda ada di situ, gitu ya. Kecenderungan orang di luar sana duduk kemudian mencemooh, duduk kemudian mengkritik, duduk kemudian mencari-cari kesalahan di kantor atau dimanapun juga, begitu ya. Tapi baik orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 basicnya mengatakan begitu. Berbahagialah orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Duduk itu adalah tindakan aktif. Haleluya. Anak-anak muda, kita selalu senang berpesan kepada anak-anak muda. Kenapa? Perjalanan Anda masih panjang. Haleluya, amin. Perjalanan Anda masih panjang. Ada begitu banyak hal yang membuat Anda bisa duduk di mana saja, begitu ya. Ada banyak hal yang mungkin mengecewakan di depan sehingga Anda berpikir, ya udahlah, duduk di mana aja, duduk dengan siapa saja, dalam arti bukan duduk secara harafiah, begitu ya. Alkitab berkata, berbahagia orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Bermalam. Anda bermalam dengan siapa? Itu sesuatu yang lebih lagi dari duduk, betul gak? Anda memutuskan bermalam dengan siapa? Anda sudah merencanakan bermalam dengan siapa? Itu menunjukkan sesuatu yang aktif, pilihan dan keputusan. Berbahagialah orang yang mengambil keputusan duduk dengan benar, bermalam dengan benar. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, Alkitab berkata. Kita sering nyanyi, nanti kita nyanyi. Walau 1000 orang rebah di diriku, 10.000 di tangan kananku. Tapi Alkitab itu urut-urutannya selalu benar. Yang pertama berbahagia, yang pertama orang yang duduk di mana? Orang yang bermalam di mana? Next. Bahasa King James-nya menulis demikian. Mari baca bersama. He that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ada kata-kata yang diulang. Nanti kita lihat beberapa kata yang diulang. Ya. Pasti lebih daripada yang saya tulis, tapi ada beberapa kata yang saya tulis, yang saya catat. The secret place. Ya. Dalam bahasa Indonesia ini tidak muncul. Yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Tapi King James menulis he that dwell in the secret place. Ada tempat rahasia. Kalau Anda tanya kenapa ada satu orang yang sangat mudah goncang, begitu ya. Ada satu orang yang kuat, ada satu orang yang sangat mudah kecewa. Ada orang yang dikecewain orang, kayaknya apa kebal itu orang gitu ya. Apa hidupnya terlalu pahit. Ada orang yang gak bisa keluar air mata karena air matanya udah habis, Bu. Mungkin karena ada hal yang sangat pahit dalam hidupnya, atau mungkin juga ada sebab dikejar air matanya, kita gak bisa bilang lah begitu ya. Tapi ada rahasia. Firman Tuhan yang berkata ada secret place. Ada orang-orang yang ngalamin hal yang sama, tapi kenapa dia tetap teguh berdiri? Ngalami hal yang sama membuat dia meloncat. Ada loncatan iman, katakan amin, haleluya. Ada lompatan iman sekalipun kalau orang lain yang ngalami ambruk gitu ya. Kalau orang lain yang ngalami kayaknya udah kabur kemana. Tapi
Tapi ada lompatan iman. Kenapa? Ada secret place. Minggu lalu saya sampaikan setiap kita punya zona waktu yang berbeda. Minggu depan Pak Iri akan melayani di tempat ini. Ada zona waktu yang berbeda untuk setiap kita. Ada proses yang berbeda yang dialami oleh setiap kita. Tapi yang sama adalah secret place. Berbahagia orang-orang yang punya tempat rahasia. Haleluya. Kalau Anda punya teman untuk berbagi rahasia, itu bersyukur, ya. Karena kita ini nggak bisa sendiri. Itu sebabnya Anda disarankan untuk gabung dalam family altar. Kenapa? Bukan untuk bicara hal yang rahasia di family altar, tapi Anda punya orang-orang yang menguatkan Anda. Anda punya orang-orang yang bercerita juga kepada Anda tentang masalah dalam hidupnya, sehingga Anda merasa tidak sendirian, begitu ya. Tapi ada orang-orang yang khusus Anda bisa berbagi rahasia, dan orang itu Anda jamin tidak akan menceritakan rahasia Anda lagi kepada banyak orang. Rahasia menjadi bukan rahasia ketika itu menjadi pokok doa, begitu ya. Doakan ya. Padahal itu beda tipis sama gosip gitu. Kalau Anda tidak bisa menolong orang, saran saya, Anda hentikan perkataan orang, begitu ya. Kalau Anda rasa tidak bisa menolong orang, lebih baik Anda sarankan, bagaimana kalau Anda kamu cerita kepada ya Bapak Ibu Gembala atau siapapun yang menurut Anda bisa menangani itu. Karena kalau tidak beda tipis antara berbagi rahasia orang dengan pokok doa, doakannya. Aduh tolong doakan deh, kasihan banget loh, begitu ya. Awalnya kasihan banget loh, lama-lama berubah menjadi gosip. Tapi bagus untuk Anda punya teman untuk berbagi, begitu ya. He that dwell in the secret place. Orang-orang yang tinggal dalam secret place. Ini bukan berarti orang-orang yang ansos. Apa bahasa anak sekarang, ansos gitu ya. Gak mau bergaul karena yang penting dengan Tuhan, kemudian gak mau gaul sama orang lain. Pasti enggak juga. Kalau Anda bergaul erat dengan Tuhan, punya tempat rahasia dengan Tuhan, maka Anda pasti bisa bergaul dengan orang lain juga. Katakan amin, haleluya. Shall abide under the shadow of the Almighty. Kalau Anda berjalan di hari panas, Anda akan suka tempat teduh. Anda parkir motor di tempat teduh, Anda parkir mobil di tempat teduh, Anda membawa helikopter parkir di tempat teduh, haleluya. Itu parkirnya di atas gedung ya. Tapi shadow of the Almighty. Biasanya orang suka berlindung dalam bayang-bayang orang lain ya. Kita punya orang yang masih bisa diandalkan. Anak muda biasa berlindung di bawah bayang-bayang orang tuanya, begitu, karena orang tuanya masih bisa diandalkan. Berlindung dalam bayang-bayang bos yang akan kasih modal bisnis gede nih, gitu ya, tender nih, dan semua berlindung di bawah bayang-bayang orang. Tapi Alkitab berkata under the shadow of the Almighty. Katakan amin, haleluya. Ada bayang-bayangnya Tuhan, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung. Next. Ya, secret place. Tadi Mazmur 1 ayat 1, di secret place, tempat rahasia. Next. Bermalam dalam naungan, under the shadow. Akar katanya sel, begitu ya, salib. Itu sebetulnya definisinya shadow protection atau shelter. Anda kenal shelter, bus, begitu ya, shelter. Itu tempat orang menunggu sesuatu, tempat yang nyaman, biasanya lebih terang daripada tempat lain. Kalau Anda janjian dengan seseorang, misalnya begitu ya, dari bandara atau dari mana, begitu malam hari, coba cari shelter, tempat perlindungan. Itu bisa berarti juga tempat penampungan, shelter untuk tempat orang-orang mengungsi, bisa begitu ya. Ada shelter yang biasanya lebih diperhatikan, lebih diterangi daripada tempat biasa gelap. Di shelter itu ada lampu penerangan, biasa lebih diperhatikan oleh yang penjaga, begitu. Biasa juga dikasih CCTV mungkin. Jadi ada shelter, ada shadow, ada shade protection. Itu artinya bermalam. Orang-orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, orang-orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang duduk. Boleh ditampilkan tadi yang terakhir, Stanley? Ya, maaf, menghilang dari PowerPoint yang saya siapkan. Tapi duduk dalam naungan itu artinya Yosef, bahasa aslinya. Kenapa kita harus tidak selalu diterjemahkan ke dalam bahasa asli, tapi ada kata-kata yang
kalau itu menarik buat Anda, kembalikan ke bahasa aslinya sebetulnya tentang apa. Kalau nggak tampil nggak apa-apa. Duduk Yosef itu he who dwells, lindungan, secret place muncul di situ ya. Akar katanya dari Yosef Baseter itu akar katanya covering, hiding place, secret place. Jadi diulang berkali-kali tentang secret place, tempat rahasia. Haleluya. Ada orang yang lebih banyak mempercayakan rahasianya kepada orang lain. Ada bagus punya tempat berbagi, tapi biarlah tempat rahasia Anda yang utama itu adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, next. Mazmur 31 ayat 20, mari kita baca dalam bahasa Indonesianya. Mazmur 31 ayat 20. Apa yang ditulis dalam bahasa Indonesianya dan kita akan lihat tadi terjemahan. Iya, mari baca bersama-sama 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jangan berlindung pada manusia di hadapan Tuhan. Betul nggak? Anda lihat kata-katanya masih di sini dulu. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Katakan kau simpan. Kau simpan, loh, Allah punya simpanan. Haleluya. Anda punya simpanan untuk orang-orang yang Anda kasihi. Ya, betul? Ya. Pak dokter punya simpanan untuk anak-anaknya nanti menikah. Begitu ya. Mungkin begitu. Loh. Kalau orang tua aja punya simpanan, kalau orang tuanya mampu menyimpan sesuatu, orang tua menyimpan untuk anak-anak. Katakan amin, haleluya. Yes, gitu. Anak-anak semangat nih. Orang nanti cari, tanya orang tuanya punya simpanan apa. Tapi Tuhan lebih daripada itu, amin. Tuhan berkata, oh, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Pasti ada simpanannya Tuhan. Halo, haleluya. Pasti ada simpanannya Tuhan. Ada begitu banyak menurut data orang yang melamar kerja dan punya skill. Beda dengan tahun-tahun dulu. Yang melamar kerja yang tidak punya skill itu banyak, yang punya skill sedikit. Tapi sekarang ada banyak orang yang pelamar kerja yang punya skill, begitu ya. Dengan banyak level pendidikan, tapi ternyata lapangan pekerjaan yang disediakan itu jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang siap bekerja, dalam artian orang-orang yang sudah waktunya bekerja. Kami percaya bahwa Tuhan menyimpan kebaikan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin, haleluya. Pasti ada kebaikan. Faktanya kemarin saya bicara dengan satu orang, sekarang orang dagang makin banyak, begitu ya. Makin banyak pedagang. Mau main di level yang mana katanya? Kalau mau main di level yang harga low begitu. Ada begitu banyak pemain. Mereka mengambil keuntungan sangat sedikit. Iya, mengambil keuntungan sangat sedikit kalau omsetnya sangat banyak. Oke, begitu ya. Itu berarti memang pemain dalam jumlah yang besar, untungnya marginnya tipis, tapi omsetnya besar. Ada yang main menengah, ada yang main harga atas. Katanya kalau yang main harga atas itu enak, betul. Sekali tembak untung gede. Tapi dia akan punya market, ya ada marketnya juga begitu ya, tapi tidak sebanyak market yang di luar. Kalau kita bicara kesulitan, ada banyak kesulitan, betul nggak? Kesulitan bekerja, berkarir, kesulitan berbisnis. Orang kerja nggak mau, yaudah, nggak mau tinggalin, akan ada orang lain yang mengisi. Ada banyak kesulitan, tapi percaya bahwa Tuhan berkata, alangkah limpah kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Katakan amin, haleluya. Bagi orang yang takut akan Engkau. Kalau orang tidak baik hubungan dengan dalam rumah, ya gimana mau lihat kebaikan Tuhan? Tuhan menyatakan kebaikan bagi orang yang takut akan Engkau. Hubungan yang baik, ya, pasangan dengan pasangan, itu artinya takut akan Tuhan. Orang tua punya hubungan yang baik dengan anak-anak, anak-anak punya hubungan yang baik dengan orang tua. Orang yang takut akan Tuhan pasti untuknya Tuhan menyimpan kebaikan yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bukan kebalik, berlindung pada manusia
Di hadapan Tuhan, kan Tuhan selalu ada. Ada yang berlindung dalam manusia, di bawah manusia. Ada yang masih bisa diandalkan, begitu ya. Kembali ke PowerPoint tadi. Saya mencatat dalam terjemahan Amplified kalau tidak salah. Kita akan lihat Mazmur yang sama. Mazmur 31 ayat 20 ya, Amplified. Mari baca bersama 23. In the secret place of your presence, you hide them from the plots and conspiracies of men. You keep them secretly in a shelter pavilion from the street of tongues. Biasa. In the secret place, ya. Kita melihat ayat yang kedua, kata yang sama. In the secret place, dalam tempat rahasia. Haleluya. Ada tempat rahasia. Anda boleh curhat, tapi saya sarankan jangan curhat di media sosial. Anda punya teman di FA, di Family Altar. Anda punya teman yang lebih khusus lagi dari antara teman-teman itu, begitu ya. Orang-orang yang sama takut akan Tuhan. Kalau Anda duduk dengan kumpulan pencemooh, Anda di rumah, Anda dimanapun, sebentar lagi Anda akan menjadi pencemooh. Percaya? Anda mau coba, sebaiknya jangan. Tapi kalau Anda duduk dengan kumpulan pencemooh, sebentar lagi Anda akan menjadi pencemooh. Anda akan menjadi orang yang sangat mudah melihat kekurangan orang. Sudah terlatih melihat kekurangan orang. Baik untuk Anda terlatih melihat kebaikan orang, supaya pujian Anda tidak gombal gitu. Istri Anda masak nggak enak banget, Anda bilang enak banget begitu ya. Kemudian istri Anda bersemangat menjual masakan yang tidak enak itu. Jangan gitu juga dong. Gini ya, Anda berusaha melihat kelebihan orang lain. Kemudian Anda boleh melakukan koreksi terhadap kekurangannya. Ya. Seberapa jauh Anda mengasihi orang itu, sebegitu Anda boleh melakukan koreksi. Kenapa? Karena Anda sudah mengasihi. Mengapa Anda menegur anak Anda dan Anda nggak takut anak Anda kabur? Ya? Bu, ya. Boleh nggak anaknya ditegur? Pasti nggak akan kabur. Kenapa? Karena Anda merasakan kasihan yang besar. Anda menegur anak tetangga, kabur lah. Siapa? Gitu ya. Betul nggak? Kecuali kalau Anda mengasihi anak tetangga dan Anda punya sesuatu lah memang terhadap hidup seseorang. Anda menginvestasikan waktu terhadap hidup seseorang. Maka Anda boleh melakukan koreksi terhadap hidup seseorang. Mengapa? Anda memberikan kasih Anda begitu. Dengan siapa Anda duduk itu menentukan. Sekali lagi kembali ke tadi ya. In the secret place of your presence. Haleluya. Kalau kita diajak menyembah lama, itu supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Menyembah lama. Itu supaya kita merasakan bahwa meresapi kata-kata lagu tadi. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Supaya kita semua mengerti bahwa oh iya benar Tuhan, gak pernah Tuhan meninggalkan. Ada dalam hubungan yang tidak enak, ada dalam situasi yang tidak enak, Anda masuk dalam secret place in your presence. Amin. Haleluya. Di mana adanya tempat rahasianya Tuhan, dalam your presence, dalam hadiratnya. Orang bisa merasakan Tuhan, Anda bisa merasakan Tuhan di mobil, di motor Anda, di kantor Anda, tapi tetap Tuhan berkata of your presence. Dimanapun Anda bisa merasakan hadirat Tuhan, itulah tempat rahasia Anda. Anda membangun tempat rahasia, Anda membangun presence-nya Tuhan, hadiratnya Tuhan dimanapun Anda ada. Anda akan masuk dalam tempat rahasia. In the secret place of your presence you hide them. Maka Tuhan akan menyembunyikan Anda bahkan terhadap plots, terhadap konspirasi manusia. Orang ingin berbuat jahat. Saya sering dapat cerita di kantor-kantor. Orang bisa nggak naik gaji. Orang bisa dilewati. Berapa kali orang naik jabatan dia nggak naik jabatan. Orang bisa diperlakukan jahat begitu ya. Saya sering lah begitu ya. Tapi tidak semua hal bisa diceritakan. Tapi ada orang-orang yang diminta untuk berpindah keyakinan.
Kalau kamu mau naik, pindah keyakinan, dan itu nyata gitu. Kalau tidak, ya levelnya akan segini begitu ya, pangkatnya akan segitu, kedudukannya akan segitu. Kecuali kamu mau pindah keyakinan begitu ya. Tapi percaya bahwa di tempat rahasia, dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan akan menyembunyikan setiap Anda. Amin, haleluya. Dari rancangan jahat, dari tipu daya, dari orang-orang jahat. You keep them secretly. Tuhan akan menyimpan Anda, haleluya, secretly, diulang lagi, rahasia. Katakan rahasia, rahasia, haleluya, rahasia. Tak semua orang bisa ngerti. Kenapa? Tidak berarti Anda tidak bergaul dengan orang, tapi ada rahasia. Rahasia untuk menjadi kuat. Amin, haleluya. Rahasia untuk menjadi kuat. Kalau orang lain ngalami nggak kuat, tapi Anda ngalami kuat. Kenapa? Ada rahasia di dalam Tuhan. Ada secret place. Nggak mungkin dengan uang di tangan segini bisa kuat, nggak mungkin. Tapi percaya, oh saya menyaksikan dalam hidup saya melayani Tuhan, kami melayani Tuhan sekian berapa tahun begitu ya, 30 mungkin, 40 tahun saya melihat orang-orang yang wow, kayaknya nggak mungkin, secara manusia tuh nggak mungkin seorang janda membesarkan anak 3, nggak mungkin. Sampai semua saya lihatnya satu selesai kemudian bekerja ya, tidak selalu harus kuliah kan, selesai SMA. Oh susah sekarang bu kerjaan buat anak-anak SMA, pasti Tuhan kasih. Betul nggak? Kalau orang tua tidak mampu mengkuliahkan anaknya, masuk dalam tempat rahasia Tuhan. Aku hanya mampu segini Tuhan, segini Tuhan. Aku hanya sampai sekian. Percaya saya lihat 1, 2, 3 luar biasa. Dan itu sering sekali gitu ngalami. Wow, dan yang sebalik juga banyak. Orang-orang yang tadinya berbangga dengan keadaannya, kemudian, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa begitu ya? Kok bisa? Orang ngalami kehancuran, asal bangkit lagi, begitu. Haleluya, amin. Bangkit lagi itu juga banyak. Tapi ada orang mengalami hancuran dan tidak bisa bangkit lagi, kok bisa? Rasanya kuat sekali itu. Tapi yang lihat kita kan bukan kita. Tuhan di tempat yang rahasia, katakan amin. Haleluya. Next. Tempat yang rahasia, secret place, tempat rahasia. Saya mau ulang-ulang ini supaya kita pulang dan kita punya tempat rahasia dengan Tuhan. Amin. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan bahkan dalam pelayanan. Maksud saya tidak bisa diselesaikan dengan pikiran kita. Selesai ya pasti semua harus selesaikan. Amin. Kita tidak boleh lari daripada kenyataan hidup katanya gitu ya. Ada selesai, tapi bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana kekuatan kita? Orang tua punya masalah, anak muda punya masalah. Rahasia, tempat rahasia. Gak selalu semua bisa diceritakan pada orang lain begitu ya, apalagi kalau menyangkut rahasia orang begitu ya. Anda harus jadi orang yang kuat menahan rahasia orang. Alkitab berkata begitu, jangan umbar rahasia orang kepada orang lain. Kita harus punya tempat rahasia dengan Tuhan. Haleluya. The secret place, tempat rahasia yang paling rahasia dengan Tuhan. Oh Tuhan. Kadang-kadang mungkin Anda gak bisa berkata-kata lagi, udah speechless dengan Tuhan, tapi Tuhan nyanyi waktu Anda nyembah. Next. Matius 6, mari kita lihat ayatnya. Matius 6 ayat 5, mari kita lihat ayatnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang rahasia lagi. Rahasia lagi. Itu ya, ayat 5 sampai ayat 6. Ayat 5 dulu, iya, makasih. Silakan Anda baca, yang wanita ayat 5, yang pria ayat 6, silakan. 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa yang pria silakan. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersebut. Maka Bapamu yang melihat mengatakan sembunyi akan membalas. Orang-orang yang nggak kuat dengan kenyataan hidup,
itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersembunyi bersama dengan Tuhan. Ada orang bersembunyi dari kenyataan, lari dari kenyataan. Tapi kuncinya adalah tempat rahasia, tempat yang tersembunyi. Orang berdoa di tikungan jalan. Ini tidak berarti Anda nggak usah berdoa waktu makan. Ada hal-hal itu menyatakan iman Anda. Haleluya, amin. Di kantor Anda melipat tangan, berdoa makan, begitu ya. Nanti lihat, orang-orang kantor Anda akan tanya kepada Anda kalau mereka punya masalah. Kalau mereka lihat hidup Anda berbeda, menjadi tempat kanselor gratis, haleluya. Tetapi jika engkau berdoa, Alkitab berkata, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi itu rahasianya, di tempat rahasia, tempat tersembunyi. Banyak orang yang gak kuat itu karena gak punya tempat persembunyian. You are my hiding place. Amin, haleluya. Orang, apalagi sekarang dengan zaman medsos begitu mudahnya, sakit hati sedikit, tulis, posting gitu ya. Kecewa, tulis, posting. Apapun, posting. Apa yang kita mau dari postingan kita? Betul gak? Apa yang kita mau? Anda boleh menjadi YouTuber. Haleluya, anak-anak muda. Cita-cita YouTuber, luar biasa, bagus daripada diisi oleh hal-hal yang tidak baik, begitu ya. Tapi apa yang Anda mau dengan konten Anda? Sebagai orang percaya, kita tentu bertanggung jawab dengan apa yang kita posting, betul nggak? Tujuannya apa dengan konten kita? Kalau tujuannya untuk keluarga, ya di keluarga Anda, begitu ya, di grup keluarga Anda misalnya, tujuan untuk menghibur orang, boleh. Tujuannya untuk menunjukkan hubungan Anda dengan anak-anak, boleh kok. Saya berapa kali saya bilang boleh kok. Apalagi baru punya bayi, anak baru belajar jalan gitu ya, berbagi keseruan di medsos, boleh. Tapi kalau curhat di medsos itu konten apa sebetulnya yang kita mau tampilkan, begitu ya. Alkitab berkata ada di tempat yang tersembunyi. Haleluya, amin, tersembunyi. Kalau kami menangani masalah orang, masalah pribadi, apalagi masalah dalam rumah tangga, lebih sedikit orang yang tahu itu lebih baik, karena akan lebih mudah pulih. Anda setuju? Atau Anda tidak setuju? Haleluya. Lebih sedikit yang tahu itu lebih baik, karena akan lebih menolong pemulihan lebih mudah. Makin banyak yang tahu masalah Anda di rumah, begitu hubungan, itu makin sulit untuk memulihkannya lagi. Bisa, pasti bisa dalam Tuhan, begitu ya. Tapi makin sedikit meminimalisir. Kalau ada masalah besar itu dikecilkan lah, diminimalisir. Masalah yang sudah minim gak usah dibesar-besarkan. Haleluya. Bapamu di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Tidak demikian dengan orang lain yang di tikungan jalan dan semua supaya dilihat orang. Ayat Alkitab selalu berlaku, up to date untuk masa kini juga. Orang tidak berdoa lagi di tikungan jalan, kecuali bangsa Yahudi yang masih berdoa. Pada jam mereka berdoa, di pesawat mereka berdoa, berkumpul berdoa di tikungan jalan, itu budaya mereka. Sekarang ini orang tidak berdoa lagi di tikungan jalan, tapi orang menyebarkan keadaan mereka di tikungan jalan juga sebetulnya, gitu ya. Alkitab berkata enggak demikian, masuk berdoa. Tuhan berperkara dengan Anda di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Next, kembali ke PowerPoint tadi. The secret place, tempat rahasia. Haleluya. Kuncinya ada di tempat rahasia. Orang tidak akan bisa menolong kita seperti Tuhan menolong kita. Setuju? Percaya? Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ya. Anda ya misalnya mengalami sakit, kelemahan tubuh, ada orang-orang yang bertindak aktif begitu ya dalam masa pemulihan, ada orang-orang yang pasif dalam masa pemulihan, ada menunggu terus pertolongan orang, menunggu terus orang berkunjung. Pastilah orang mengasihi Anda akan menolong, tapi ada orang yang aktif begitu ya, aktif, maka Tuhan pasti berperkara. Haleluya. But
when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. In secret, tempat rahasia, tempat tersembunyi, lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, in the secret place. Amin. Haleluya. Who is unseen, Bapakmu yang tidak terlihat. Kemudian, then your Father who sees, yang melihat what is done in secret. Kemudian, ada kata kemudian, masuk ke dalam kamar, bercakap dengan Tuhan yang tersembunyi, tempat tersembunyi. Kemudian, lalu, and then your Father who sees, Tuhan yang melihat what is done, apa yang dilakukan di tempat rahasia itu apa. Haleluya. Ketika tidak dilihat orang, apa yang kita lakukan di tempat rahasia itu penting. Ketika tidak dilihat orang, apa yang Anda lihat di handphone Anda di rumah, ya, tidak menjadi hakim Anda. Tapi Alkitab berkata apa yang Anda lakukan di tempat rahasia itu penting. Ketika tidak ada pasangan Anda, apa yang Anda lakukan di tempat rahasia itu penting. Ketika tidak ada pengawasan dari orang tua, misal gitu ya, apa yang dilakukan oleh anakmu dari tempat rahasia itu penting. Karena tidak selalu orang tua mau segimana mengawasi anak-anak. Betul nggak? Nggak mungkin. Apalagi anak-anak beranjak besar, nggak mungkin. Tapi apa yang dilakukan di tempat rahasia, Bapakmu melihat, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Orang-orang yang tetap menjaga integritasnya, ya. Bahkan dalam pelayanan, ketika tidak bersama-sama dengan pasangan melayani Tuhan karena satu keadaan, apa yang kita lakukan di tempat yang rahasia. Saya ingin ulang, sekalipun saya pernah sampaikan, kenapa ada satu hamba Tuhan yang menggunakan 2 handuk hotel. Dia berkata setiap kali dia habis melakukan KKR dan seperti sukses. Ukuran sukses itu kadang-kadangnya dibuat oleh manusia. Sukses KKR-nya yang hadir banyak, kesembuhan terjadi, iya betul. Tapi hati-hati dengan kesuksesan. Dia berkata, dia masuk kamar hotel, apalagi kalau dia sendiri, 1 handuk dia pakai untuk keperluan dia mandi, 1 handuk dia pakai untuk menutup televisi di depan dia. Karena sangat mudah orang yang sangat lelah dan puas setelah melakukan pelayanan yang sukses, sangat mudah dia mengambil TV, menyalakan dan apa saja yang ada di depannya. Ya, seizin Tuhan, gitu ya. Dia tutup handuknya. Kenapa? Untuk menjaga apa yang dia lakukan dan in secret. Dan Bapa di surga will reward you. Amin, haleluya. Itu penting sekali, di secret place. Kemenangan kita bukan kemenangan di panggung. Kemenangan kita bukan kemenangan yang dilihat orang. Kesuksesan kita bukan kesuksesan karena kita punya banyak hal. Tapi kesuksesan kemenangan kita adalah ketika kita dalam secret place. What is done in secret, Bapamu di surga, then your Father who sees, yang melihat what is done in secret will reward you. Percaya kita masing-masing akan punya reward dari Tuhan. Amin. Percaya ada reward dari Tuhan. Percaya ada upah dari Tuhan. Percaya pasti ada yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dan Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang punya secret place dengan Tuhan. Amin. Amin. Next. Secret place. Sekali lagi saya munculkan karena ayat yang tadi kita baca. Secret place. Secret place, tempat rahasia. Amin. Haleluya. Next. Mazmur 91 tadi berkata, tidak terkena jerat perangkap, penyakit sampar, kedahsyatan malam, panah di waktu siang, penyakit menular di waktu malam, daya tahan terhadap kejatuhan, rebah. Orang-orang rebah, ada daya tahan, malapetaka dan tulah, bahkan melangkahi singa, ular tedung, menginjak ular naga. Apa lagi? Betul nggak? Lalu Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia tidak akan kena jerat perangkap. Tuhan akan meloloskan dia dari jerat perangkap manusia. Ada orang-orang yang ingin menjerat, mengirimkan sesuatu dan itu nyata. Ke depan toko Anda, Bu, toko saya dikirimi, Bu, sesuatu, saya nggak tahu.
Sampai ada orang jatuh gedubrak depan toko saya, dan tetangga saya bilang, loh orang itu kena jebakan orang lain yang harusnya mau jebak kamu, dan sebagainya. Begitu banyak lah. Ada orang masuk kantor baru, di lacinya sudah ada bunga-bunga dan lain-lain gitu, yang sudah dijamping-jamping mantra-mantra. Orang main. Kadang ada orang nggak percaya ya dengan alam roh, kuasa Roh Kudus, karunia berbahasa roh. Tapi orang lebih percaya ada kuasa setan, ada orang kerasukan, gitu ya. Nah, orang di luar itu mengandalkan kuasa kegelapan. Kalau kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan, ya gimana kita menjadi pemenang? Amin, haleluya. Firman Tuhan berkata tidak akan terkena jerat perangkap yang dibuat oleh manusia, penyakit sampar, dahsyatan malam, panah di waktu siang, penyakit menular di waktu malam, malapetaka tulah, daya tahan terhadap kejatuhan, bahkan melangkahi singa. Lo singa dilangkahi. Si singa. Ya, yang seperti singa aja. Firman Tuhan bilang akan melangkahi singa, melangkahi ular tedung, menginjak ular naga. Haleluya. Amin. Amin. Next. Ini janji Tuhan. Diluputkan. Mari baca bersama. Diluputkan, dibentengi Tuhan, ada pelayanan malaikat, panjang umur melihat keselamatan daripada. Bicara pelayanan malaikat, ada orang tanya, boleh nggak kita memerintah malaikat? Ada banyak kesaksian orang melihat malaikat. Malaikat itu adalah makhluk roh yang melayani. Malaikat bisa menampakkan diri, ya, mengambil rupa manusia, padahal itu malaikat, begitu. Mengapa orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus satu kali mengambil rupa menjadi seorang manusia, menjadi bayi? Tuhan bisa. Kalau malaikat saja bisa mengambil wujud manusia, setan saja bisa menjadi singa, begitu ya. Setan saja bisa menjadi ya apapun binatang, orang-orang yang mencari pesugihan begitu. Masa Tuhan tidak bisa mengambil wujud menjadi manusia dan lahir ke dunia? Halo, benar. Bicara pelayanan malaikat, itu masih ada. Karena malaikat memang Alkitab berkata roh yang melayani, ya. Anda bisa minta pelayanan malaikat, Anda bisa. Ada banyak kesaksian orang-orang yang ditolong, diluputkan, dijaga, yang harusnya sudah mengalami kecelakaan, berjalan dengan mobil yang bautnya lepas empat-empatnya dalam satu roda begitu ya. Tapi oleh karena ya pelayanan malaikat yang menjaga, jadi bicara pelayanan malaikat mungkin lain kali begitu ya. Tapi itu adalah hal yang nyata, sungguh ada. Apa yang ada dalam firman Tuhan? Kalau firman Tuhan berkata malaikat akan menjaga keluar masukmu, betul nggak? Malaikat akan berkemah di sekeliling orang yang percaya untuk meluputkan mereka yang takut akan Tuhan. Itu terjadi. Pelayanan malaikat itu ada. Dengan panjang umur mereka akan melihat keselamatan daripadaku. Next. Dalam kesesakan tetap diizinkan Tuhan dalam kesesakan. Haleluya. Tetap ada waktu kesesakan. Tapi percaya janji Tuhan akan disertai, akan diluputkan, akan dimuliakan. Kesesakan membawa engkau ke dalam kemuliaan. Amin. From glory to glory. Rasanya sesak, ngambil nafas sudah susah, supaya kita bisa merasakan kelegaan dari Tuhan. Jaga malam anak sakit gitu ya. Rasanya malam akan makin lama. Padahal bukan di musim dingin winter yang malamnya memang makin lama, bukan. Tapi rasanya sesak, makin panjang nunggu pagi itu. Wow, kalau lagi jaga anak sakit nunggu pagi itu lama sekali. Tapi percaya bahwa dalam kesesakan kita pasti disertai, diluputkan, bahkan dimuliakan. Itu luar biasa. Tuhan itu selalu memberi janji lebih daripada yang seharusnya. Bukan hanya disertai tapi dimuliakan. Melewati kesesakan tergantung bagaimana kita di tempat rahasia dengan Tuhan. Ada orang-orang yang gak tahan, ada orang-orang yang bertahan. Kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Amin. Bagaimana bertahan dan lebih dimuliakan lagi. Janji Tuhan seperti itu. Kalau Anda baca nanti Mazmur 91 selanjutnya di rumah. Bahkan melewati kesesakan,
melewati lembah kekelaman, lembah kekeringan, lembah bayang-bayang maut. Mereka, Mazmur 84 berkata, mengubah lembah bayang maut menjadi mata air. Luar biasa, haleluya, dimuliakan. Lembah bayang maut diubah menjadi mata air. Tergantung bagaimana kita punya secret place, tempat rahasia, tempat kita nangis dalam Tuhan. Next. Musik boleh maju ke depan, kita angkat pujian. Tiada pernah kau ragukan kasih setiamu. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Ada kesesakan yang harus dilalui seizin Tuhan, tapi percaya janji Tuhan pasti diluputkan. Amin. Haleluya. Pasti disertai. Haleluya. Bahkan pasti dimuliakan. Mari bangkit berdiri.